بفك الأسماء الحسنى وقال تعالى للمؤمنين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم هم المنصورون وأن العاقبة المحميدة لهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإخوة الأحبة, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Ghalibun Nasir. Al-Ghalib, Tuhan yang senantiasa menjadi pemenang, yang tak dapat dikalahkan. An-Nasir, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan, bantuan kepada hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwasanya musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, tidak akan ada yang menolong mereka. Allah berfirman, walau qatalakumul ladzina kafaru, sekiranya orang-orang kafir memerangi kalian, lawallaul adbara, pasti mereka kelak akan mundur, lari tunggang langgang. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira, kemudian tidaklah mereka mendapatkan adanya wali ataupun penolong bagi mereka. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu, inilah sunnatullah, ketentuan Allah yang telah berlalu sebelumnya, hal-hal yang seperti itu, bahwasanya setiap musuh-musuh Allah pasti Allah akan kalahkan. Setiap wali-wali Allah, setiap nabi-nabi Allah pasti Allah menangkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, engkau tidak akan pernah mendapati dalam sunnatullah, ketentuan Allah ini, tabdila, ada yang dapat berubah, berganti. Sudah menjadi sunnatullah ta'ala, Allah akan menangkan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah telah datang kebenaran, telah sirnalah kebatilan. Ketentuan Allah terhadap wali-walinya, para nabinya, pembela agamanya, lahumul mansurun, mereka lah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Berkata Syekh Abdul Razak, wa huwa khitabun lil mu'minin. Ya, ini adalah merupakan seruan Allah kepada orang-orang beriman, alladzina qamu bihaqaiqil iman adh-dhahirah wal batinah. Orang-orang beriman yang benar-benar mereka tegak mengerjakan segala macam hakikat iman, baik yang zahir maupun yang batin. Mereka yang benar-benar meresapi iman luar dan dalam, mengerjakan konsekuensi iman luar dan dalam. Iman yang mereka terjemahkan dalam bentuk amal saleh. Bi'annahum humul mansuruna, mereka lah akan menang. Wa annal aqibatal hamidata lahum, sesungguhnya kemenangan yang terpuji itu akan senantiasa berpihak pada mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, kepada para rasulnya, bahwasanya akhir daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, bahwasanya mereka lah yang menang. Kita melihat bagaimana kemenangan para rasul, kemenangan Musa terhadap Firaun, kemenangan Ibrahim terhadap Namrud, dan begitulah seterusnya. Kemenangan para rasul-rasul terhadap musuh-musuh mereka, kemenangan yang abadi sampai saat ini tetap dikenang. Sebaliknya kita mengetahui kehancuran, kekalahan setiap penentang wali-wali Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib, dan begitulah seterusnya. Sunnatullah, inilah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala.
Tatkala orang-orang beriman mengerjakan haqaiqul iman, konsekuensi iman luar dan dalam, zahir dan batin, mereka yang akan menang. Tahulah kita jawaban mengapa kaum muslimin itu sendiri sekarang dikalahkan, menjadi zailul ummah, menjadi umat yang paling terkebelakang, ekor bagi setiap umat. Jawabannya karena haqaiqul iman, hakikat iman yang ada pada mereka luar dan dalam lemah, zahiran wa batinan itu lemah. Kalaulah sekiranya haqaiqul iman, hakikat iman mereka luar dan dalam itu kuat, pastilah mereka akan dimenangkan. Wa antumul a'launa, kalianlah yang tertinggi in kuntum mu'minin, sekiranya kalian beriman. Masalahnya itu ada pada konsep iman yang lemah dan hakikat iman yang lemah. Nah, ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقق لهم نصر بل يتسلط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. inilah jawabannya. Sesungguhnya orang-orang beriman, sekiranya mereka tidak mampu berjihad, menundukkan diri-diri mereka agar mampu mengerjakan hakikat iman dan melakukan segala macam sebab-sebab kemenangan dan pertolongan Allah datang ya terhadap musuh-musuh mereka, tak akan mungkin mereka menang. Jadi di mana salahnya? Salahnya mereka belum mampu menaklukkan diri mereka sendiri. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan musuh-musuh itu adalah cabang daripada jihad menundukkan hawa nafsu. Akarnya, asalnya adalah menundukkan hawa nafsu. Barang siapa yang tak mampu menundukkan hawa nafsunya, senantiasa menyuruh kepada keburukan, kepada syahwat, kepada syubhat, tak akan mungkin dapat memenangkan pertandingan menundukkan musuh-musuh di luar dirinya. Itu ketentuan Allah SWT. Ya, pelajaran yang tak pernah berubah-ubah, sunnatullah. Ketika Eropa ditaklukkan oleh Abdurrahman An-Nasir, ketika iman kaum mukmin kuat, Allah berikan kepada mereka kemenangan, kejayaan, sehingga begitu luas kekuasaan mereka. Tatkala setiap penguasa ya ingin berkuasa lepas daripada kekuasaan dinasti Bani Umayyah II, muncullah ketika itu kerajaan-kerajaan kecil. Setiap raja memerekakan dirinya, mengangkat dirinya sebagai raja, ya, sehingga berserpi-serpilah kekuatan mereka. Maka satu demi satu raja ini dihancurkan oleh kaum kafirin, satu demi satu, satu demi satu, sehingga hampir dikuasai semua. Kemudian berbondong-bondong raja-raja kecil ini menjadi pendukung penguasa dari kaum kafirin untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka bertolong-tolongan untuk menghancurkan kaum muslimin yang lain dengan imbalan jabatan, dengan imbalan kekuasaan, dijanjikan kekuasaan jabatan. Lambat laun hancurlah mereka semua, habis, hilanglah kejayaan Islam di Eropa sana. Sebabnya yang tadi kita katakan, melemah hakikat iman dalam diri mereka, melemah pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sekiranya mereka mengerjakan hakikat iman, sekiranya mereka melakukan prosedur-prosedur yang telah diatur Allah untuk menang, pastilah mereka tak akan dapat dikalahkan. Tapi ketika ini semua tak ada, bal yatasallatu alaihim a'dauhum, maka musuh-musuh yang menjadi penguasa bagi mereka menguasai mereka bisababi dzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, wa taqsirihim, dengan sebab taksir mereka, ya, dosa-dosa mereka dan sepilihnya mereka dalam melaksanakan agama mereka, ajaran agama mereka. Ya, inilah sebab kekalahan kaum muslimin. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa haitsu dhahara al-kuffaru fa innama dzaka lidunubil muslimin
التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa haitsu dhahara al-kuffar, bagaimana mungkin orang-orang kafir menjadi pemenang? Jawabannya, fa inna madzalika lidzunubil muslimin. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kaum muslimin. Allati aujabat naqsa imanihim, dosa-dosa yang membuat iman mereka kurang. Thumma idza tabu, kalau mereka bertaubat, bi takmili imanihim, kembali memperbaiki iman mereka yang rusak, iman mereka yang berkurang, iman mereka yang lemah, nasarahumullah, Allah akan tolong mereka kembali. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala tahinu, jangan kalian melemah, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa antumul a'laun, kalianlah umat yang paling tinggi, menguasai umat-umat lain, menjadi pemimpin bagi umat-umat lain, in kuntum mu'minin, sekiranya kalian beriman. Inilah rupanya permasalahannya, iman yang kurang, dosa yang banyak, maksiat yang banyak, maka Allah timpakan kehinaan agar mereka mau evaluasi, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Wa qala, dan Allah juga berfirman, walamma asabatkum musibatun, tatkala musibah datang menghampiri kalian, qad asabtum mithlaiha, padahal telah menimpa kalian musibah seperti itu 2 kali lebih dahsyat sebelumnya. Qultum anna hadza, kenapa kalian bertanya mengapa musibah ini datang? Mengapa bertanya? Qul, katakan Muhammad, huwa min indi anfusikum, musibah itu datang dengan sebab diri kalian, dari diri kalian sendiri. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita per individu. Musibah itu datang dengan sebab dosa-dosa kita. Kekalahan, kehinaan, semuanya dengan sebab dosa-dosa kita. Ya. Sebaliknya, kesuksesan dengan sebab iman kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini mendatangkan keberkahan bagi orang banyak dan bagi orang per individu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, pastilah kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, dari bumi, minas sama' wal ardi. Walakin kadzabu, namun karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukumlah mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Naam. فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من النفس الأمارة بالسوء والشيطان فما لم ينتصروا على هذا العدو فلا نصر لهم. Inilah kaidahnya. Fayahtaju al-ibadu lil intisar. Hamba-hamba yang merasa butuh kemenangan datang kepadanya, alal aduwi zahir, terhadap musuh-musuh di luarnya, an yujahidul adu wal batin. Pertama, hendaklah dia memerangi musuh yang bersarang dalam dirinya. Apa itu musuh yang bersarang dalam diri kita? Minan nafsil ammara bisu, yaitu jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Wasyaitan, apa musuh dalamnya? Syaitan yang senantiasa membisiki dia, bisikan-bisikan yang mengajaknya pada keburukan. Inilah musuh yang paling awal, inilah akar permusuhan, inilah dia ya dasar permusuhan. Adapun musuh-musuh di luar diri kita, daripada kaum kafirin, kaum munafikin, kaum fasikin, itu cabang daripada musuh di dalam ini. Kalau andai kata yang akar ini kita selesaikan, apalagi yang di luar kita akan mampu selesaikan. Tapi jika tak selesai yang di dalam, musuh bercokol dalam menguasai kita, bagaimana mungkin kita akan dapat menang melawan pertandingan dengan musuh-musuh di luar? Ya, kalau orang mau duel, fighting, ya, dia akan menang melawan musuhnya ketika memang dalam tubuhnya kuat. Kalau orang yang mau fighting tubuhnya dalamnya penuh dengan penyakit,
yang membuat dia lemah, bagaimana mungkin akan menang bertarung? Dia harus perkuat tubuhnya terlebih dahulu, perkuat staminanya. Dia harus menghilangkan semua penyakit-penyakit dalamnya, baru bisa fighting melawan musuhnya di luar. Begitu juga lah dalam Islam. Kata beliau, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingin menang atas musuh-musuh mereka yang di luar, hendaklah mereka terlebih dahulu mampu memerangi musuh-musuh mereka di dalam. Apa musuh dalam? Itu jiwa yang senantiasa menyeru kepada keburukan, syaitan yang membisikkan kepada manusia keburukan. Fama lam yantasiru ala hadzal aduwi fala nasra lahum. Yang tak mampu mengalahkan musuh yang dalam dirinya ini, syaitan, dan diri yang menyeru kepada keburukan, tidak akan mungkin dapat kemenangan di luar melawan musuh-musuhnya di luar. Naam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi bayani liqouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allaqa subhanahu al-hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dahum jihada wa afradul jihadi jihadun nafsi wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadud dunya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ketika menjelaskan firman Allah walladzina jahadu fina, dan adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah senantiasa beserta orang-orang yang berbuat kebaikan, ihsan. Berkata Ibnu Qayyim, allaqa subhanahu al-hidayata bil jihad. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan hidayah itu akan didapatkan seseorang dengan berjihad, dengan bersungguh-sungguh. Petunjuk akan datang ketika orang bersungguh-sungguh mencarinya, memperjuangkannya. Harus ada jihad, kesungguhan. Sebagaimana dalam dunia kesuksesan itu akan dicapai dengan sungguh-sungguh. Orang yang kerjanya sedikit, yang malas bekerja, bagaimana akan berhasil dalam dunianya? Banyak orang yang bersungguh-sungguh berhasil dalam dunianya, meski tak banyak gelarnya. Bahkan ada yang tak tamat SD tapi berhasil dunianya. Kenapa? Kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Banyak orang yang menjadi pengangguran besar-besaran, padahal dia membawa S1, S2, gelar S1, gelar S2, menganggur. Ya, karena tak ada kesungguhan. Malas bekerja. Mau kerja yang gajinya besar, kerja yang gajinya banyak, kalau bisa kerjaannya tak ada. Goyang-goyang kaki dapat duit. Ya, bukan tukang jahit. Tukang jahit goyang-goyang kaki juga. Ya. Dalam hukum dunia, man jadda wajar, yang sungguh-sungguh dapat. Dalam segala bab, yang sungguh-sungguh dapat. Banyak orang-orang susah tuh, awalnya susah, dengan kesungguhannya memberikan baginya kesenangan-kesenangan. Ya. Demikian juga dalam bab agama. Yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk Allah, Allah pastikan berikan bimbingan kepadanya dengan syarat bersungguh-sungguh, jihad. Walladzina jahadu fina, yang benar-benar berjihad dalam agama kami ini, ya, kami akan pasti berikan kepadanya jalan-jalan kami. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan adalah perbuatan yang paling maksimal. Al-itqan wal jaudah. Ihsan itu adalah sama dengan sempurna, pekerjaan yang sempurna. Itu ihsan. Ya. Dalam bekerja orang bertingkat-tingkat. Ada yang kerjanya salah-salahan, tak sesuai prosedur, berlepotan bid'ah. Banyak kerja tapi bid'ah. Bekerja di perusahaan, yang disuruh perusahaan tak dikerjakan, yang tak disuruh dibuat. Rajin tapi entah apa diperbuatnya. Ya. Ada yang malas bekerja, malas berusaha. Ya. Ada yang benar-benar rajin bekerja, tepat kerjaan, sesuai kerjaannya. Ini akan berhasil. Berkata Ibnu Qayyim, Allah SWT menggantungkan hidayah di sini dengan adanya jihad. Hidayah akan datang ketika orang telah berjihad. Arti jihad adalah kesungguhan.
Secara bahasa jihad sungguh-sungguh, maksimal dalam berusaha. Maksimal dalam berusaha ini ujungnya adalah al-ihsan. Hasil yang memuaskan, yang sempurna. Itulah namanya ihsan. Jadi ihsan ini akan didapat dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Hasil yang maksimal akan diperoleh dengan kesungguhan. Fa akmalun nasi hidayatan. Orang yang paling sempurna menerima hidayah, a'zamuhum jihadan. Orang yang paling kuat jihadnya, yang paling dahsyat kesungguhannya, dialah yang paling beruntung. Ya. Dalam bab dunia yang paling kuat usahanya, kesungguhannya, dia yang paling beruntung dan sukses. Dalam bab agama pun demikian, orang yang paling kuat usahanya untuk mendapatkan hidayah, dialah yang akan Allah berikan baginya hidayah yang paling besar. Ya, wa afradul jihadi jihadun nafsi. Jihad itu yang paling penting, yang paling wajib adalah jihad menundukkan hawa nafsunya, dirinya. Ini yang paling penting. Jihadun nafsi wa jihadul hawa, jihad menundukkan hawa nafsunya. Wa jihadus syaitan, jihad menundukkan syaitan musuhnya. Wa jihadud dunia, jihad menundukkan segala macam bentuk ya perkara-perkara dunia yang menghalangi dia daripada akhiratnya. Nah, inilah induk daripada jihad. Jihadun nafsi, berjihad menundukkan diri. Jihadun nafsi ini 4 tingkatannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama adalah berjihad untuk mempelajari ilmu. Ini yang kita sekarang sedang lakukan terus. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwakan ilmu. Yang keempat, berjihad untuk sabar di atas jalan ilmu, jalan dakwah. Ya. Inilah merupakan jihad yang paling tinggi, jihadun nafsi. Yang kedua, wa jihadul hawa. Ya. Berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya yang senantiasa menyerunya kepada syahwat dan syubhat. Yang ketiga, wa jihadus syaitan. Berjihad memerangi syaitan dan tipu dayanya, tipu muslihatnya. Yang keempat, jihadud dunia. Berjihad ya dalam rangka menghilangkan dunia sebagai tujuan dalam hidup. Bagaimana supaya dunia ini bukan tujuan dalam hidup, dia hanyalah sarana untuk kehidupan yang abadi dan kekal. Ini dibutuhkan padanya jihad. Karena kebanyakan manusia salah tujuan dalam hidup. Dunialah menjadi tujuannya, akhirat dia lupakan. Padahal dia, namanya dunia sarana. Sarana yang mengantarkan orang kepada akhirat. Ya, ibarat seseorang yang mau pergi ke satu tempat. Sebutlah orang mau pergi ke Sekupang sana. Itu tujuannya Sekupang. Adapun sarananya itulah dunia. Ya, sarananya sampai ke Sekupang bisa dengan mobil, bisa dengan motor, bisa dengan berjalan kaki. Ya, bisa minta antar dengan taksi dan semacamnya. Ini sarana, dunia ini sarana menyampaikan kepada akhirat. Ya. Bukan tujuan. Bukan dunia ini kita mau. Dunia ini sarana sampai ke akhirat. Dia jembatan. Ya. Banyak orang malah jembatan inilah tujuannya, sampai di jembatan berhenti di situ dia. Ya, dia nikmati pemandangan yang indah. Ya, dia tujuannya mau ke sana. Misalnya tujuannya paling ujung, ya, lewat jembatan 6 lagi paling ujung. Pantai apa namanya paling ujung itu? Cangkang. Itu tujuannya. Sampai di jembatan 1 lupa dia dengan tujuannya. Di sana banyak orang jual jagung, sana banyak orang jual buah naga, jus. Akhirnya ya di sana dia berhenti lama. Dia rasa nikmat, pemandangan begitu memikat. Akhirnya lupalah dia, tak sampailah kepada pantai cangkang tersebut. Berhenti hanya pada jembatan 1. Ya, begitulah manusia. Tujuan kita itu akhirat. Dunia ini sebentar, sesaat. Tapi banyak orang yang menjadikan yang dunia sebentar inilah tujuan. Lupa dia tujuan abadinya. Nah. Faman
جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. Kata beliau, faman jahada hadhil arba'ah, yang mampu memerangi 4 hal ini, berjihad memerangi 4 hal, dirinya, hawa nafsunya, syaitan, musuhnya, dunia menjadi musuhnya. Yang mampu menundukkan 4 hal ini, Allah akan berikan baginya petunjuk kepada jalan-jalan yang diridhai, yang menyampaikan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan jihad ini, ya, tak bersungguh-sungguh, fatahu minal huda, maka dia akan kehilangan petunjuk bihasabi ma attala minal jihad, sesuai tingkatan bagaimana dia menyia-nyiakan jihadnya. Yang ketinggalan itu berbeda-beda, ada yang ketinggalan sedikit, ada yang ketinggalan banyak, ada yang ketinggalan jauh. Semuanya berbeda-beda. Ya. Maka kesungguhan itu sesuai, sebesar apa kesungguhan seseorang berjihad, sebesar itu pula lah petunjuk akan datang kepadanya, hidayah menyapanya. Ya, dalam menimba ilmu saja kita lihat orang berbeda-beda kesungguhannya dalam menimba ilmu. Tentunya berbeda-beda pula hasil yang dicapai. Ada yang daurah setahun sekali, daurah setahun 2 kali cukuplah, itu udah paten lah katanya. Ada yang seminggu sekali, ada yang tiap hari, ada yang tiap malam, tiap pagi. Berbeda-beda hasilnya, tak akan sama. Orang yang bekerja itu tak akan sama, sesuai dengan kesungguhan. Begitu juga lah hidayah. Semakin dahsyat kesungguhannya dalam menggapai hidayah, semakin besarlah hidayah menyapanya. Ya. Seperti itulah ketentuannya. Banyak orang-orang telah disapa hidayah sunnah ini, setelah itu tak diikuti dengan kesungguhan. Bagi dia cukuplah jenggot panjang udah paten lah itu dah. Pokoknya jenggot panjang sana cingkrang, sekali-sekali muncul, ada event-event daurah, udah paten lah itu. Apalagi bisa dekat dengan ustaz, kenalan dengan ustaz-ustaz besar, kalau bisa fotonya ada, nomor handphonenya ada, udah paten kan lah itu. Di majelis ilmu tak pernah datang, absen terus, belajar tidak. Ya, bagaimana akan mendapatkan kesempurnaan hidayah? Ya. Kata beliau, "Wa man tarakal jihad", barang siapa meninggalkan kesungguhan ini, fatahu minal huda, akan terluputlah dari petunjuk bihasabi ma attala min jihad, sesuai dengan kesungguhannya dalam meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. ولا يتمكن من جهاد عدوه الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصر عليه نصر عليه عدوه. Ini kaidah yang tadi saya sebutkan. Kata beliau, wala yatamakkanu min jihadi aduwihi dhahiri, tidak akan mungkin dia menang melawan musuh-musuhnya di luar, illa man jahada hadhil a'da batinan, kecuali yang mampu menaklukkan, memerangi musuh-musuhnya terdapat dalam dirinya. Faman nusira 'alaiha, yang dimenangkan atas musuh-musuh yang dalam dirinya ini, nusira 'ala aduhi, pasti dia akan dimenangkan melawan musuh yang di luar. Wa man nusirat 'alaihi, ya, barang siapa yang tak mampu menundukkan apa-apa yang terdapat di dalam dirinya ini, nusira 'alaihi aduh, maka pemenangnya adalah musuhnya akan menguasainya. Ya. Sakit TBC, batuk-batuk, ya, kurus krempeng, mau berlawan, mau yakni berlaga, mau berkelahi dengan orang yang tubuhnya kuat, yang tubuhnya sehat. Ya, tak akan mungkin orang sakit ini menang melawan orang sehat. Sehatkan dulu diri. Begitulah kira-kira. Ya, banyak orang selalu teriak jihad, jihad, jihad. Zaman-zaman fitnah, hari-hari muak kita dengan kata-kata jihad, jihad, jihad.
Entah jihad apa yang mereka mau. Jihad terhadap diri aja nggak lewat. Diteriakkan azan tak datang. Turun ke jalan. Azan turunnya ke jalan. Subhanallah. Ini yang mau menang. Ya. Sibuk tiap hari mencela pemerintah. Revolusi. Ya. Menundukkan dalam dirinya saja tak mampu. Menahan kemarahannya saja tak mampu. Bagaimana mau berjihad, menaklukkan orang-orang di luar, musuh di luar. Orang pemenang itu adalah yang mampu menundukkan apa yang terdapat dalam dirinya. Berupa keburukan, syahwat, syubhat. Ya, itu yang akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullah فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوه من طاعة الله تعالى. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika iman itu melemah, maka musuh pun dapat menguasai mereka sesuai dengan tingkat kelemahan iman mereka. Kalau keimanan mereka begitu parah kelemahannya, maka begitu jugalah musuh akan begitu dahsyat menguasainya. Kalau imannya melemah sedikit, musuh menguasai sedikit, sesuai dengan tingkat iman. Ya, andai kata imannya habislah dia semua. Daerah kekuasaannya dikuasai musuhnya semua, dijajah habis. Andai kata imannya kuat, ya, musuh tak mampu menguasai daerahnya. Ya. Sekuat apa imannya, seperti itulah musuh menguasainya. Imannya berkurang, sedikit wilayahnya dicaplok musuhnya. Ya. Berkurang lagi, semakin bertambah musuh mencaplok wilayahnya. Begitulah kira-kira. Fahum ja'alu lahum alaihim as-sabila. Hakikatnya mereka yang telah membuka jalan bagi musuh mereka untuk menguasai mereka. Bima tarakuhu min ta'atillahi ta'ala. Dengan sebab apa-apa yang mereka tinggalkan daripada perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kemenangan kaum kafirin itu bukan karena mereka hebat, bukan karena senjatanya kuat, negerinya dahsyat, tak ada. Semuanya dengan sebab lemahnya iman kaum muslimin. Kalau andai kata banding-banding kekuatan, tak pernah kita lihat dalam sejarah Islam itu kekuatan kaum muslimin itu dahsyat, mengalahkan kekuatan kafirin. Jumlah mereka tak pernah menang. Ya, peperangan-peperangan yang telah kita lihat dalam sejarah, bagaimana kaum muslim memerangi Romawi, memerangi Persia, tak pernah senjata mereka lebih lengkap, tak pernah personel mereka lebih banyak, tapi tetap mereka sebagai pemenang. Karena mereka dibantu Allah, ditolak Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, dalam semua perangan. Dalam peperangan Hunain, dalam perangan semua, dalam semua perangan. Karena itulah Allah menolong manusia, menolong hamba-hambanya beriman, menundukkan musuh-musuhnya. Tatkala mereka benar-benar merealisasikan iman. Naam. والمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. Naam. Perkataan yang layak ditulis dengan tinta emas. Orang beriman itu adalah sosok yang perkasa, mulia, yang paling tinggi, yang senantiasa ditolong, dibantu Allah SWT, dicukupi. Ya, senantiasa Allah akan membantu mereka dimanapun mereka berada. Walaupun sekiranya berkumpul seluruh orang di permukaan bumi ingin membinasakan mereka, Allah pasti akan menangkan mereka. Kapan? Idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatihi. Ketika dia memang mampu menerapkan, melakukan segala macam konsekuensi iman yang zahir maupun yang batin. Ini dia jawabannya. Walaupun seluruh manusia berkumpul, lihatlah Romawi berkumpul. Pada perang Mu'tah 200.000 pasukan Romawi itu.
Jumlah para sahabat hanya sekitar 3.000 saja. Tak bisa dikalahkan 3.000 nih. Subhanallah. Kemenangan dengan iman. Jihad dengan mampu memerangi terlebih dahulu musuh-musuh dalam dirinya. Jihadun nafsi aja nggak selesai. Malas belajar menimba ilmu agama, malas mengamalkannya, malas mendakwakannya. Kalau demo nomor 1, bagaimana kan mungkin jadi pemenang? Habis mereka menjadi bumper-bumper, menjadikan mereka korban untuk berbagai macam kepentingan orang-orang yang punya kepentingan di belakang mereka dan mengorbankan mereka. Subhanallah. Naam, waqad qala وقد قال تعالى للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Fala tahinu wa la tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih, tak usah galau. Kalian pemenang kalau kalian beriman. Fala tahinu, jangan lemah. Wa tad'u ila salmi, mengajak menyerah. Jangan lemah. Wa antumul a'laun, kalian yang paling tinggi. Wallahu ma'akum, dan Allah menyertai kalian. Walan yatirakum a'malakum, dan tidak dia akan kurangi amalan kalian. Jadi hakikat kekalahan ketika Allah tinggalkan umat ini, hanya itu saja jawabannya. Hanya itu saja, tak ada yang lain. Naam. فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم التي هي جند من جنود الله يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم كما يتل الكافرين والمنافقين أعمالهم إذ كانت لغيره ولم تكن موافقة لأمره. Nah, jaminan ini, jaminan kemenangan, jaminan yang paling tinggi, ya. Innama huwa biimanihim. Ini semua jaminan akan dapat terwujud dengan iman dan amal. Yang mana iman dan amal ini merupakan tentara daripada tentara-tentara Allah yang paling kuat yang menjaga mereka. Yang menjaga kaum muslimin imannya dan amal salehnya, itu yang menjaga mereka. Kita ini lemah, manusia lemah, tapi kita punya Tuhan yang maha kuat. Tuhan akan menjaga apabila kita ikut patuh tunduk kepada aturannya, perintah-perintahnya. Dengan itulah dia akan menjaga kita. Seorang hamba yang membangkang kepada tuannya, bagaimana tuannya akan mau membelanya daripada musuh-musuhnya? Dia tak patuh kepada tuannya, tak melakukan perintah tuannya, mengerjakan larangan tuannya, tak mengabdi kepada tuannya. Bagaimana tuannya ketika dia berhadapan dengan musuhnya mau membantunya, menolongnya? Mustahil dia biarkan. Begitulah kira-kira ilustrasinya. Padahal tuannya itu kuat. Tapi hamba ini, hamba yang banyak maksiat kepada tuannya, tak patuh, tak loyal, malas bekerja. Ketika dia punya masalah dengan orang lain, ya bagaimana tuannya akan membantunya, membelanya? Mustahil, biarkan. Dia lari daripada tuannya, bekerja tak lagi untuk diri tuannya, tak lagi mengabdi kepada tuannya, bekerja untuk yang lain. Segala kebaikan tuannya dia sia-siakan. Ada masalah minta bantu tuannya, bagaimana tuannya akan membantunya? Begitulah kira-kira hidup kita ini. Wala yufriduha anhum wa yaqtati'uha anhum fayubtiluha alaihim kama yatirul kafirina wal munafiqina amalahum. Ya, kemenangan ini tak akan mungkin Allah SWT putuskan daripada mereka, tak akan mungkin Allah batalkan atas mereka sebagaimana Allah batalkan bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik. Kenapa mereka tak diberikan Allah kemenangan? Karena mereka berbuat untuk selain Allah SWT. Niat mereka sudah salah. Mereka berjuang bukan untuk Allah SWT. Orang-orang kafir berjuang untuk selain Allah, untuk Tuhan-Tuhannya, untuk agama yang batil. Ya. Dan perbuatan mereka tak sesuai dengan apa yang Allah SWT maui, perintahkan. Bagaimana mereka akan menjadi pemenang?
Subhanallah. Hina dinalah mereka. Ketika kaum muslimin kuat dengan iman. Kalau kaum muslimin itu lemah dengan iman, habislah mereka dikuasai musuh-musuh mereka. Nah, هذا ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكيهم شر أعدائهم وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم وأن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وأن يعز دينه ويؤلي كلمته وأن ينصرنا على القوم الكافرين والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه وقاف من اعتصم به فنعم المولى ونعم النصير. berkata Syekh Abdul Razak, dengan demikian kita bermohon kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia, semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, semoga Allah menjaga mereka dari keburukan musuh-musuh mereka, semoga Allah menjaga kaum muslimin keamanan dalam diri mereka, negeri-negeri mereka, menjaga iman mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala yang senantiasa melindungi kaum muslimin daripada serangan musuh-musuh mereka kaum kafirin. Dialah Allah yang paling dahsyat siksanya, hukumannya. Dan semoga Allah SWT memuliakan agamanya, meninggikan kalimatnya. Semoga Allah membantu kita atas musuh-musuh kita kaum kafirin. Ya, dan Allah Azza wa Jalla adalah ya penjaga bagi siapa yang berlindung kepadanya. Allah akan mencukupi siapa yang bergantung dengannya. Dialah sebaik-baik maula, Tuhan kita, wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong kita. Inilah penjelasan tentang nama Allah Al-Ghalibun Nasir. InsyaAllah di kesempatan akan datang, selama masih ada ajar kita, masih ada umur, kita akan lanjutkan penjelasan nama Allah Al-Azizu Al-Jabbar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.